Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Diayu dengan NIM 3922150023 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan nonlinear. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan persamaan nonlinear? Persamaan nonlinear ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu merupakan persamaan yang memiliki pangkat lebih dari 1, misalnya X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Yang kedua ini merupakan persamaan yang mempunyai produk dua variabel, misalnya variabel X dan juga Y, atau variabel A dan juga B. Ini merupakan gambar grafik dari persamaan nonlinear. Yang dilingkari merupakan penyelesaian dari persamaan nonlinear yang berupa akar persamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan di persamaan nonlinear, kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode tabel, yang kedua ada metode bijeksi, dan yang ketiga ada metode regular pulse. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga metode tersebut. Yang pertama ada metode tabel. Apa sih metode tabel itu? Metode tabel atau metode pembagian area merupakan di mana untuk si X sama dengan AB atau bisa dibaca dengan X di antara A dan juga B dibagi sebanyak N bagian. Dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx-nya, sehingga diperoleh tabel seperti ini. Untuk mencari tabel si X dan juga Fx, terlebih dahulu kita harus mencari tabel si X-nya. Di sini tertera bahwa X0 sama dengan A, maka nilai si X-nya adalah A. Untuk mencari tabel Fx, maka untuk variabel X-nya kita ganti dengan nilai si X0 yaitu A. Ini dilakukan sampai dengan Xn sama dengan B dan juga Fx sama dengan Fb. Untuk algoritma atau susunan penyelesaian di dalam metode tabel, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendefinisikan fungsi Fx-nya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, baru kita tentukan rentang untuk si X yang berupa batas bawah atau bisa disebut dengan X bawah dan batas atas atau bisa disebut dengan X atas. Selanjutnya kita tentukan jumlah pembagi N. Nah, itu step bagi H, di mana si H ini merupakan X atas dikurang X bawah dibagi N. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, maka kita hitung XI, yaitu XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H, maka kita akan mendapatkan YI, yaitu berupa YI sama dengan Fxi. Nah, jika kita mencari K, ada syaratnya. Yang pertama yaitu bila Fsk sama dengan 0, maka si akarnya merupakan Xk-nya. Tetapi bila Fsk dikali Fxk plus 1 lebih kecil dari 0, maka akarnya seperti itu. Ini merupakan gambar grafik dari metode tabel. Dan itu merupakan titik membagi penyelesaian di persamaan nonlinear. Yang kedua, di sini ada metode bijeksi. Apa sih metode bijeksi ini? Metode bijeksi ini merupakan pembagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Untuk bagian yang tidak mengandung akar, maka kita buang saja. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Untuk algoritmanya sendiri, di dalam metode bijeksi, yang pertama itu kita harus menentukan batas bawah atau bisa disebut dengan A, dan juga batas atas atau bisa disebut dengan B. Selanjutnya, kita hitung nilai tengahnya. Untuk nilai tengahnya, di sini ada syaratnya. Jika FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, maka si B-nya itu sama dengan X. Dan si FB-nya ini sama dengan Fx, maka nilai A-nya itu tetap. Dan sebaliknya ya. Dan ini merupakan gambar grafik dari metode bijeksi. Untuk arah panahnya dia menuju ke bawah ya. Yang terakhir ada metode regular pulse.
Metode regula fast merupakan metode yang menyerupai metode bijeksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaruan rentang. Untuk apa? Untuk memperoleh akar persamaan. Nah, untuk algoritmanya di dalam metode regula fast, yang pertama itu kita harus mendefinisikan fungsi si fx-nya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, kita tentukan rentang untuk x yang berupa batas bawah atau variabel a, dan juga batas atas atau variabel b. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai toleransi atau E dan juga iterasi maksimum atau variabel n. Setelah ditentukan nilai toleransi dan juga iterasi maksimum, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah hitung FA dan juga FB. Nah, untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N, maka hitung nilai X dan juga Fx. Selanjutnya, kita akan menghitung error. Nah, jika Fx dikali Fa lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan X. Dan si Fb-nya ini sama dengan Fx. Jika tidak, ya sebaliknya. Maka selanjutnya kita akan mengetahui akar persamaan dari soal tersebut, yaitu adalah variabel X. Ini merupakan gambar grafik dari metode regula fast. Untuk arah panahnya dia ke atas ya, kebalikan dari metode bijeksi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.